Untuk, Ausbildung ya sebenarnya itu secara resmi, secara ofisial itu nggak ada batas umur teman-teman. Nah, tetapi di dalam prakteknya itu dan kebetulan dia adalah, seorang ibu yang sudah berusia 42 tahun ya, dan dia memiliki 3 anak ya di Jerman ya. Dan halo teman-teman YouTube terkasih, apa kabar? Baik-baik semuanya. Kembali bersama saya Monica di Jerman. Pada kesempatan kali ini saya cuman mau update ke teman-teman ya, karena saya masih ada membaca komen-komen yang bertanya ya tentang masalah-masalah untuk cari kerja di sini atau Ausbildung. Jadi teman-teman, di sini ya saya ingin meminta permintaan kecil saja kepada Anda ya. Kalau bisa videonya ditonton sampai selesai ya teman-teman. Jadi terus ya biasakan juga mengunjungi deskripsinya ya. Klik deskripsi di bawah video itu ada deskripsi ya. Nah itu diklik, dibaca di dalamnya. Biasanya saya akan menaruh link atau situs yang berhubungan dengan video tersebut ya. Nah, jadi saya masih ada membaca komen-komen yang masih bertanya pertanyaan yang sudah saya sampaikan ya di dalam video juga. Di dalam deskripsi itu sudah tercantum semua dengan lengkap ya. Tapi nggak apa-apa, untuk kesempatan ini di vlog hari ini saya ulangin lagi ya. Nah, teman-teman, untuk Ausbildung ya sebenarnya itu secara resmi, secara ofisial itu nggak ada batas umur teman-teman. Nah, tetapi di dalam prakteknya itu, di dalam kenyataannya, di dalam faktanya itu kadang mereka itu melihat umur juga gitu loh. Saya kira di mana-mana sama ya teman-teman. Ya, menurut aturannya sih secara ofisial memang nggak ada batasan umur ya. Tapi kalau mereka mendapatkan atau mereka ada calon lagi yang lebih muda, tentu saja dia ambil yang lebih muda kan. Begitu teman-teman. Jadi ya teman-teman, coba ke situs ini ya, ke portal Make It in Germany ya. Jadi saya kasih tahu dengan jelas lagi di vlog hari ini, portal Make It in Germany. Ke deskripsi saya, deskripsi di video ini, di bawah video ya, itu ada saya taruh linknya ya. Di situsnya itu ada di sana ya, yang resmi ya. Jadi di sana itu semua lengkap tercantum ya, semua kriteria peraturan mengenai visa, terus di lapangan-lapangan kerja apa saja. Masih ada yang bertanya ya, kalau mau kerja ini bisa nggak, kalau mau kerja ini masih ada nggak lapangannya. Jadi itu semua ada di situsnya portal Make It in Germany ya. Jadi kalau Anda kurang bisa bahasa Jerman, klik aja ke bahasa Inggrisnya ya. Tapi saya nggak tahu, harusnya nggak ada bahasa Indonesia, cuman ada bahasa Inggris ya. Begitu ya teman-teman. Ya, jadi kita sambil lihat pemandangan, sambil ngobrol-ngobrol lagi ya teman-teman ya. Jadi ya di Jerman ya, itu tidak ada batas usia maksimum yang resmi untuk memulai Ausbildung atau pelatihan kejuruannya, yang artinya Anda ikut program ini ya, Anda ikut pelatihan praktek. Jadi prakteknya itu lebih banyak daripada teorinya. Umpamanya ada 5 hari Anda harus hadir ya. Nah kebanyakan 4 hari itu Anda
seharian ada di lapangan ya, dan cuman 1 hari atau 2 hari paling banter ya, itu Anda ada di dalam kelas untuk belajar teori. Nah, itu namanya Ausbildung. Kejuruan di Jerman beda dengan Indonesia ya, saya kira ya. Nah, makanya Ausbildung di Jerman itu sangat terkenal, populer di Europe ya. Dan salah satu yang terbagus, malah mereka bilang yang terbagus di seluruh dunia ya. Di Eropa dia yang paling bagus ya, karena sistemnya itu bagus. Nah, jadi ya, secara hukum siapapun termasuk orang dewasa yang sudah memiliki gelar atau pengalaman kerja dapat mendaftar. Mendaftar tetap dapat teman-teman, tapi diterima atau tidak itu tergantung lagi teman-teman. Namun tidak ada kemungkinan yang tertutup untuk Anda untuk mendaftar ya. Nah, yang penting Anda punya keahlian dan Anda punya pengalaman kerja di dalam hal yang bersangkutan ya, di dalam kerjaan yang bersangkutan ya. Namun terdapat kenyataan praktis ya, dan aturan visa yang berlaku. Nah, karena kalau Anda masih memegang paspor Indonesia, itu artinya kan Anda bukan warga Uni Eropa ya. Nah, itu beda lagi, pasti terpaut dengan visa ya. Makanya kunjungilah portal Make It in Germany. Di sana sangat jelas semua dicantumkan di sana ya. Jadi untuk kriteria lengkapnya itu saya ingatkan lagi, sekali lagi langsung saja ke portal Make It in Germany. Oke? Jadi biasanya ya perusahaan lebih memilih pelamar berusia antara 18 hingga 30 tahun. Meskipun banyak yang terbuka bagi mereka yang berusia 35 tahun ke atas jika mereka menunjukkan motivasi yang kuat dan keterampilan yang relevan. Saya ambil satu contoh ya. Saya ada seorang bekas kolega saya yang dekat ya, dan saya sampai sekarang kita sering kontak ya. Dan kebetulan dia adalah seorang ibu yang sudah berusia 42 tahun ya, dan dia memiliki 3 anak ya di Jerman ya, dan dia itu berasal dari dulu katanya dari negara bagian Yugoslavia lah ya. Jadi saya nggak mau sebutkanlah negara mana ya, pokoknya dulu itu negara mereka itu bekas Yugoslavia ya, jajahan itu ya, ada kejadian perang, maka dia itu ke Jerman sebagai peminta suaka ya. Nah, setelah umur 42 tahun dia baru lamar, setelah dia 15 tahun di sini kalau nggak salah, baru dia ini daftar Ausbildung untuk menjadi perawat. Nah, waktu itu ya 3 tahun yang lalu dia sudah umur 42 tahun waktu itu. Nah, dan dia bisa diterima teman-teman. Nah, disinilah salah satu contoh ya, perusahaan yang mau pakai Anda itu ya, yang Anda daftarkan ya, itu mereka akan mempertimbangkan, melihat apakah Anda punya motivasi yang besar, Anda punya kemauan yang besar. Nah, terus bahasa Jerman Anda itu bagaimana? Kebetulan dia kan sudah lama di Jermannya, jadi bahasa Jermannya itu sudah termasuk lancar teman-teman. Nah, ini salah satu poin yang positif ya, yang sangat penting bagi yang mau memakai dia. Dan sekarang dia sudah kerja di rumah sakit di sebuah kota, dan kebetulan kota tersebut dekat dengan kota saya ya, yang saya tinggal sekarang. Malah lebih jauh dari kota tempat tinggal dia, jadi terpaksa dia harus nyetir teman-teman ya. Jadi ini salah satu contoh nyata yang saya ambil lah untuk teman-temannya. Jadi tidak ada kemungkinan yang tidak mungkin sama sekali ya, enggak teman-teman ya. Jadi semua harus dicoba ya. Nah, tentu saja semakin Anda lebih muda ya, semakin besar peluang untuk
Anda bisa diterima ya. Begitu di Jerman ya. Jadi pelamar non Uni Eropa biasanya mereka merasa paling mudah untuk memperoleh visa jika mereka berusia di bawah 25 atau 30 tahun. Meskipun pengecualian dapat diberikan bagi mereka yang berusia hingga 35 tahun. Jadi tergantung pada program atau kedutaan tertentu ya. Nah, masing-masing embassy beda-beda ya teman-temannya. Jadi batas usia maksimum yang ketat berlaku untuk hanya jalur karir pemerintahan seperti pemerintahan tertentu lah, seperti karir sebagai profesi sebagai kepolisiannya. Nah, di bidang kepolisian ini seringkali ya mensyaratkannya itu syarat usianya di bawah 25 tahun teman-teman. Yang saya tahu ya. Harusnya di semua negara sama. Kalau di untuk melamar profesi kepolisian itu memang harus sangat muda ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya, Anda boleh meninjau kriteria dan pedoman resmi untuk visa kerja ya. Jadi di portalnya Make It in Germany, kunjungi saja ya teman-temannya. Di sana lengkap semuanya ya. Nah, ada yang bertanya lagi di komentar vlog yang berlalu ya, yang tentang Ausbildung. Itu bertanya apakah ada lapangan untuk menjadi guru TK ya, taman kanak-kanak. Tentu saja ada teman-temannya. Jadi makanya saya anjurkan Anda ke portal yang saya sebutkan tadi, Make It in Germany ya. Nah, 2-3 bulan yang lalu saya baru bertemu sama, bukan temannya, kenalan dekat lah. Jadi kami sudah bertemu beberapa kali ya. Kebetulan dia dari China ya. Nah, dia itu kalau peraturan di Jermannya untuk menjadi au pair mention ya, kebetulan dia itu au pair ya, bekas au pair setahun di Jerman. Jadi untuk aturan Jermannya untuk orang dari Tiongkok ya itu dikasih cuma 1 tahun izin tinggalnya ya, dan untuk nyambung lagi susah, mereka itu cuma dikasih setahun dan harus pulang. Nah, sebelum dia selesai izin dia menjadi au pair ya, izin tinggal dia melamar Ausbildung menjadi guru TK. Bukan guru, pertama sekali Anda kerja ya, karena bahasa Jerman terbatas, pengalaman terbatas ya. Nah, kebetulan dia masih muda, dia waktu itu baru berumur 23 tahun waktu dia apply ya, dia melamar untuk menjadi asisten guru TK ya. Jadi pertama kali Anda masuk, Anda tidak bisa langsung jadi guru ya, kecuali Anda punya pengalaman yang mengajar yang sudah lama di institusi yang legal atau yang resmi atau yang terkenal. Itu beda lagi teman-temannya. Nah, mungkin Anda kalau di atas umur 35 tahun, kalau pengalaman Anda itu mengungguli para pelamar lain, tentu saja Anda juga bisa dipakai ya, walaupun sudah melebihi umur 35 tahun. Ya, jadi teman-teman mengerti ya. Jadi akhirnya dia diterima dan sekarang dia ikut Ausbildung untuk dipersiapkan menjadi asisten atau pembantu guru-guru TK lainnya di Jerman gitu loh. Jadi begitu ya teman-teman, hari ini bincang-bincang saya sebagai update saja ya, tidak panjang ya. Semoga ini bisa membantu menjawab pertanyaan Anda di komentar ya. Ini hari ini langitnya cantik sekali, biru ya. Tapi cuaca tidak begitu hangat ya. Nah, di luar sekarang 18 derajat Celcius. Nah, itu tergantung ya teman-teman, karena sekarang masih musim semi ya. Jadi kadang dia hangat, kadang
1-2 hari kemudian atau minggu depan dia berubah, drop lagi temperaturnya. Jadi tidak selalu sama ya. Dan biasanya pagi hari itu lebih dingin ya, dan kalau sudah masuk senja atau udah malam atau tengah malam dia drop lagi gitu. Jadi biasanya siang hari ada mentari ya, jadi lebih hangat lah gitu. Saya balikkan kamera lagi ya. Oke ya teman-teman, hari ini saya ngobrolnya sampai di sini ya. Semoga pertanyaan Anda, maaf ya, jatuh tas saya. Semoga pertanyaan Anda di komentar bisa terjawab ya. Dan bagi yang ngerti, yang mau bantu jawab saja ya di komentar ya. Terima kasih Anda telah menyimak sampai di sini. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya ya. Bye bye. I love you. I love you.